Halo guys, welcome back to the channel Hero Hisa Plays. Kita lanjut main Pokemon Scarlet part 6. Oke, kita terakhir ngalahin di part 5 kita ngalahin apa namanya? Tim Star Boss yang Fairy. Yang keempat sekarang kita lanjut tinggal sisa satu Titan sama satu tim Star Boss lagi. Tim Star Boss-nya di sini dan Titan terakhirnya di sini. Kita fokus ke Titan-nya dulu ya. Kita fokus ke Titan-nya dulu karena kayak buat ke si tim Star Boss yang terakhir itu kayaknya gampangan manjat. Gampangan kalau si Koraidon udah bisa manjat. Sebenarnya bisa sih tanpa manjat, tapi ya mendingan kita tidak manjat. Mendingan kita tidak keliling-keliling gunung nyari jalan masuk, mendingan kita langsung nanjak aja. Nah, dengan nanjak ini kita butuh dari Titan si Titan terakhir ini. False Dragon Titan. Oke. Dari namanya sih tipe dragon ya. Tapi ada sedikit plot twist. Ada sedikit plot twist kayak Titan-nya itu berpasangan. Bukan berpasangan kayak couple gitu, kayak lebih ke commander. Kayak ada commanding officer dan babunya atau bawahannya gitu. Suruhannya lah. Kita langsung gas aja. Kayaknya kita kuat ya. Kalau nggak salah si False Dragon Titan ini tuh dia... Slowpoke nggak mau. Kalau nggak salah si False Dragon Titan ini... apa sih namanya? Kalau disebut tuh dia... Levelnya itu kalau nggak salah sekitar level 56, 55. Ya kuat lah kita lah. Tipis doang bedanya. 55 kalau nggak salah ya. Kalau berdasarkan level. Berenang, 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 berenang. Nah, di pulau ini dia... Kayak kita udah nge-trigger cutscene ya kemarin ya. Soalnya kita nggak ditelepon lagi sama si Arven. Oke, nah ini dia Tatsugiri. Nah, kita nyari yang ngomongnya itu Titan, Sultan. Tapi gue udah tahu sih karena udah pernah main dia ada di sini tuh. Agak gede juga ya. Dia agak gede dibanding yang lain. Tadi kan kelihatan. Nih. Dan dia ngomongnya Titan. Dan udah bener Meowscarada. Oke. Gue sekarang tahu kalau pas lagi Titan Battle itu kalau kita terrestrialize sekarang, ntar pas dia ke boost sama Herba Mystica juga kita tetap ke terrestrialize. Oke, si Dondozo datang memakan Tatsugiri. Dondozo the False Dragon Titan. Ini sebenarnya apa ya? Tadi kan heran ya kenapa Titannya dimakan sama si Dondozo. Titannya bener si Tatsugiri sebenarnya. Karena Dondozo itu pure water, sementara Tatsugiri itu water dragon. Nah, kenapa kita dikasih lihat kayak Titan yang beda sendiri nih, yang ada dua Pokemon bersinggungan karena ability mereka tuh nyambung. Dimana kalau Dondozo, tapi kalau double battle ya, bukan single battle. Kalau mereka di lapangan, apa di field, di waktu yang bersamaan, nah ntar si Dondozo itu dapat Omnibus. Omnibus buat dua stage. Maksudnya Omnibus tuh semua statnya ke boost. Attack, defense, special defense, sama speednya semuanya ke boost. Ini kita nggak perlu flower tip lagi. Nah itu semua ke boost Omnibus dan dua stage. Nah itu ability mereka berdua kalau mereka di lapangan. Barengan. Nah makanya jadi kita kayak dikasih lihat implementasinya gitu loh. Nah kita sekarang ngikutin Dondozo-nya. Kalau secara kompetitif bisa dibilang agak gini, tapi sempat laku loh di kompetitif resmi VGC gitu, di national sama di Worlds banyak yang make combo Dondozo Tatsugiri. Cuman ya kelemahannya itu kalau mereka berdua di lapangan, si Dondozo dapat Omnibus tapi si Tatsugiri kan masuk ke dalam mulutnya tuh. Nah, otomatis lu cuma bisa pakai satu Pokemon dan Tatsugiri tuh dianggap ada di lapangan tapi nggak bisa nyerang gitu loh. Tapi dia ada di dalam mulut Tatsugiri, nggak bisa diincer, si Tatsugiri juga nggak bisa nyerang. Pokoknya gitu. Mana nih? Kalau nggak salah di sini. Nah, jadi ada beberapa, oh ini dia si Tatsugiri. Wah, dan Dozo-nya muncul lagi.
Dar. Kayak kacung gitu ya, Dondozo. Dibawa-bawa, ini kesannya kayak dimakan karena emang Tatsugiri mirip sushi. Dan sushinya tampangnya enak. Cuman ya kemarin itu kebetulan ada counter parahnya mereka itu. Jadi counter parahnya itu move atau gerakan yang ngenetralisir semua stat. Kayak macam kalau kita lagi nge-raid itu. Tapi kalau ini gerakannya haze. Nah itu lumayan nge-counter mereka. Jadi lo percuma banget. Dan kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak terpaksa Dondozo-nya di switch out. Coba kita flower trick dulu. Flower trick dengan terrestrialization. Serang. Lumayan setengah. Kalau crit pasti crit ya, flower trick itu makanya imba banget. Siapa yang diserang? Gue, ya Allah, Aquatail. Nggak sakit bro. Nah ini berikutnya mantap nih. Dengan tail whip-nya defense-nya turun dan ini pasti koit. Karena tadi aja lebih dari setengah, apalagi sekarang. Dengan defense-nya yang turun. Pleng. Dar, akan. Dondozo-nya udah ya. Tulisannya Dondozo the False Dragon Titan. Padahal dia bukan. Bukan dia. Karena dia pure water. Si Tatsugiri-nya yang water dragon. Dan dia yang sebenarnya Titan-nya. Pikirnya we did it pas kita mau masuk. Titan, waduh. Nah dia Titan sesungguhnya. Nah Tatsugiri itu False Dragon Titan. Dia yang beneran Titannya. Kita ini lagi. Sebenarnya play rough super efektif ya lawan Tatsugiri karena dia Dragon Water. Dan Flower Trick netral. Karena dia Water Dragon itu Dragonnya resist, waternya super efektif jadi netral. Tapi karena ditambah Terrestrialize plus stab, ya stab Terrestrialize plus crit-nya, jadi mendingan Flower Trick aja sih. Dari kalkulasi gue sih damage-nya lebih gede. Kita serang Flower Trick. Sentil pakai bunga. Plak. Sebenarnya lebih kayak, tuh dikit ya. Ntar gue, oh no. Oke. Dia lebih cepat daripada kita lah nggak? Oke, sekarang gue mau coba play rough deh. Kok sedikit sekali ya? Lumayan tuh take down. Mayan. Oke, Greedent-nya dia levelnya lebih tinggi daripada Meowscarada kita, tapi cuma beda satu level. Coba kita play rough ya, tapi play rough aku rasanya kecil. Ayo, jangan miss. Muddy Water, sekarang miss dong. Waduh, kita turun juga. Oh enggak. Kira-kira sama sih antara Flower Trick sama play rough. Mati nggak tuh? Tanggung. Mati nih kita serangan berikutnya si Tatsugiri dan kita lebih lambat. Flower Trick. Mati nggak ya? Resist. Oke, mati. Dua-duanya lagi, Meowscarada sama Greedent. Nggak apa-apa. Sayang Meowscarada nggak dapet experience ya, guys. Arven, Greedent-mu kurang guna. Kita harus nyari yang cepat. Ya, ini adalah Flamigo. Flamigo dengan acrobatics-nya sakit banget. Oh, tapi dia bisa easy win ya? Nggak apa-apa kan, kita lebih cepat. Harusnya. Acrobatics. Tatsugiri nggak kencang-kencang banget soalnya speednya. Sakit banget acrobatics gitu. Titan. Oke. Flamigo. Matanya nggak kelihatan terbang depan muka gitu. Waduh, lumayan. Tim kita udah full ya, guys. Terakhir si Arctipex itu. Arctipex. Kemarin kita nangkep Frigibax terus langsung kita evolve. Tapi untuk dia jadi Back Excalibur-nya level 54.
Masih 12 level lagi dan gue nggak tahu tuh. Oke, Herba Mystica terakhir. Herba Mystica terakhir. Spicy. Pedas. Spicy Herba Mystica pedas. Iya, dia huaca. Buset, dia masak aja pakai dari tadi tuh sebenarnya dia banyakan ngomong ininya apa namanya? Banyakan bergumam. False Dragon Titan defeated Path of Legends. Oke, cakep. Makan dan udah tahu kan pasti siapa yang muncul, si Koraidon. Pasti minta makan. Si Arven sampai kayak udah nggak marah lagi kan udah tahu pasti bakal minta. Yes. Iyalah buat nanjak cuy, masa nggak dikasih. Kuat. Climb up vertical surfaces. Kasian sih Mabostifnya lemes. Kalau ada cerita anjing lemes gitu kan kita kayak kasihan gitu ya. Kita makan. Sudah dimakankah roti isinya? Sandwichnya? Si Koraidon juga sedih. Tiba-tiba apa yang terjadi? Oh, masuk ke cutscene yang apa ya? Lebih ke story mode graphicsnya gitu loh. Jadi bukan grafik game, tapi lebih ke grafik story. Sedih banget si Arven. Sian. Partnernya. Wah, melek. Ngegonggong. Wah, sudah bisa jalan. Diajak main. Wah, sehat dia. Sedih dia. Wah. Hmm. Ternyata kita masuk story mode graphics gitu. Jadi tadi agak beda kan dibanding grafik sekarang ini. Sebenarnya kayak nggak terlalu beda sih. Nyuruh-nyuruh deh. Emaknya atau si Sada. Some errand boy.
Oke, sebelum kita ke lab, gue masih mau nyelesain yang Team Star dulu. Apa? Team Star boss terakhir. Oke. Kita save dulu. Oh, Mioskara udah hidup lagi. Wah, Dondozo. Itu Dondozo Titan bukan? Soalnya muncul macam begitu, gue bisa interaksi. Kayaknya bukan Titan. Bukan. Dia bisa nyamperin kita. Bukan. Oh, Voluza. Itu bukan yang Titan. Yang Titan Tatsugiri sebenarnya sih. Oke, kita ke sini ya. Kita ke Pokemon Center yang sini. Kita lewat sini. Sekarang akan jauh lebih mudah kita lewat ke sana. Dingin. Yo, lompat. Soalnya ini juga kalau nge-glide nggak nyampe sih, guys. Terbang, dan turun. Tuh nge-glide, mentok. Mentoknya lumayan. Aduh, jauh banget lagi. Kita udah bisa manjat. Nah, sekarang kita udah bisa gerak bebas di map ini. Tanpa hambatan. Item. Ada Holucha ngejagain itemnya. Kabur! Oke. Slaking itu ya? Slaking Terastallize-nya jadi apa? Nggak tahu gue. Slaking imba banget kalau bukan karena ability-nya. Tapi ada cara sih buat bisa tetap make si Slaking itu dengan cara apa namanya? Lo tuker ability si Slaking dan lo kasih ke lawan lo pakai trick kalau nggak salah. Trick atau apa ya? Trick tukar item atau tukar ability? Kayaknya tukar ability sih. Lupa gue. Di antara skill swap, sorry. Bukan trick. Kalau trick tukar item. Skill swap. Nah, itu musuh lo jadi nggak guna dan Slaking lo jadi nggak punya ability yang mengganggu reliability-nya dia gitu loh. Ada yang waktu itu tapi makainya lebih ke bukan ke si anjir. Cutscene-nya di sini loh. Di tengah-tengah banyak Pokemon. Bisakah kita menang? Karena levelnya lumayan tinggi. Gue belum terlalu siap, tapi Flamigo change positionnya tuh dia, terus walk trio. Karena sisanya lemah. Maksudnya weak against fighting gitu. Ada feelings. Bosnya yang jagain pagar bukan kayak yang lain. Ini bosnya bos paling baik katanya. Yang paling perhatian sama bawahannya. Yes. Bisa lah kita nanganin Grand sendirian, guys. Majulah. Apa Pokemonnya dia, lupa gua. Croagunk? Yep. Croagunk. Croagunk bagus sebenarnya Toxic Rock-nya. Cuman apa ya? Sangat lemah terhadap Psychic. Lebih tinggi levelnya, nggak apa-apa kita Acrobatics saja. Tetap sakit banget Acrobatics mau lebih tinggi dia levelnya mau nggak. Kita dapat experience nggak sih kalau dari Grand ini? Soalnya kalau dari bosnya nggak dapat, nyebelin. Oh dapat.
kecil banget. Primeape cepet gak sih larinya? Primeape cepat larinya loh. Untung dia cuman nurunin defense gue, soalnya dia mati di sini. Gue jamin. Acrobatics terlalu sakit dan Flamigo attack-nya sakit, cuy. Ya, kita sudah kalahkan guard-nya. Aman. Failings. Iseng banget failingsnya. Nggak apa-apa. Buat experience. Level 52, lumayan banget. Oke, ada failings lagi. Astagfirullah. Kenapa aku tidak bisa dibiarkan dengan tenang gitu? Flamigo. Berdiri satu kaki. Siap bertarung lawan 30 Pokemon. Auto battle 10 menit. Gak butuh 2,5 menit cukup. Cuman di sini karena kayaknya level mereka tinggi-tinggi, kayak kita bakal agak kesusahan deh. Kenapa Wugtrio? Wugtrio sebenarnya nggak cocok sih di sini. Cuman dia tidak lemah. Maksudnya tidak weak terhadap mereka gitu loh. Jadi kayak dia doang yang aman. Ini Crabominable bahaya nih. Tapi kok gue Wugtrio? Wugtrio dipukul. Oke. Wah, punya Glade. Jebret. Ayo, Gengar. Oke, gue ada ngelakuin kesalahan. Gue punya TM yang bagus, kagak gue pakai buat si Gengar. Salah gue. Halucha terbang dan Flamigo berdua. Panggil Pokemon gue. Sana. Waduh, Flamigo juga. Gengar doang yang benar-benar sehat. Wugtrio habis. Tinggal sisa si Flamigo sama Gengar. Hei, Gengar. Kok lo biarin aja? Passimian. Aduh, Passimian jangan Gengar harusnya. Kayak dong. Kenapa kayak tombolnya suka aneh kalau di sini nih? Dar. Oke, 14 lagi. Oke, nggak 2,5 menit, ini agak lama nih. Karena gue cuma pakai 2 Pokemon. Cedar, kaget kan lo? Si Gengar doang masih sehat banget. Flamigo kuat banget lawan ginian. Dar. Oke, lawan Medicham agak-agak. Wah. Cedar. Keplak. Ayo, tinggal berapa? 3 lagi. Glade, serang, ceplak. Lagi. Plak. Oke. Nah, sekarang si Eri nih. Gue salah, gue ngelakuin kesalahan fatal. Harusnya gue ngajarin Psychic ke si Gengar, ngilangin hipnosis, karena gue udah gak bakal nangkep Pokemon lagi. Tapi kita karena mau terrestrialize ke Ghost, jadi nggak terlalu masalah sih. Boss of Team Star. Cewek loh itu. Cewek keker. Dari bajunya aja kelihatan kan? Cewek keker, cuma dia pakai face paint. Face paint atau war paint itu ya? Ya sama aja lah. Tuh kalau gue udah ngajarin Psychic ke si Gengar, mayan tuh.
Kita langsung acrobatics. Kok masih level 51 ya? Annihilate. Gue agak-agak gimana gitu sama Annihilate. Annihilate kalau nggak salah larinya kenceng. Sama Gengar ya. Kalau Gengar kayak langsung gue Terastallize deh guys. Karena gue butuh dia. Gue butuh dia tetap hidup. Dan Annihilate ini harus gue one hit KO. Kalau enggak, dia serangan Ghost-nya juga sakit ke gue. Si Rage Fist itu. Serangan signature-nya si Annihilate. Gengar, Pure Ghost. Sebenarnya lebih bagus kalau dia Pure Poison kali guys. Terastallize-nya. Cuman serangan poison gue belum terlalu sakit. Shadow Ball. Ini mati sih. Oke. Nah, Lucario nih kalau nggak salah berikutnya. Gue kuat gak ya lawan Lucario? Kayaknya gue mau ngorbanin yang lain dulu deh. Kayak Flamigo, gue bisa double kick. Kalau dia lebih kuat ya daripada si... Gue mau nyimpen Gengar buat ngelawan Revavroom Fighting ini. Kita lihat dia kuat nggak ya? Lucario. Dia nggak berat, jadi low kick agak cuma double kick aja ya. Dia pasti lebih cepat dan sakit ya? Oke, lumayan lah. Asal nggak paralyze nggak masalah. Double kick. Ayo, buruan. Kebanyakan ngomong dia. Oh, tuh lumayan. Oke, menang kita lawan Lucario ini. Kalau sama kayak tadi kita selamat. Enggak. Oke. Oke. Kita serahkan pada Gengar ya. Mati sih. Ya, nyawanya tipis. Lucario karena steal, jadi tadi nggak bisa gue acrobatics. Padahal kalau dia bukan steal, gue acrobatics, Lucario fix mati. Oke, Revavroom. Tuh ada satu lagi ya? Oh, ada Passimian. Yang gue lupa. Salah. Waduh. Passimian masalahnya nggak bisa gue Shadow Ball, karena dia fighting normal. Normalnya bikin dia immune terhadap ini gue. Oke, kita ngandelin si Lycanroc ya guys. Dia meskipun, aduh, bisa-bisa di close combat mati sih. Tapi kita harus save Gengar. Karena nggak ada yang lain yang bisa menang lawan si Revavroom ini. Harusnya kita simpan si Flamigo nggak sih? Nggak juga sih. Oke, kita harusnya lebih cepat ya guys. Kita Rock Slide. Miss you! Aduh, close combat mati. Dia lah level lebih tinggi serangan. Oke. Nah, ini karena dia close combat, kita pakai Meowscarada, dia otomatis guys. Otomatis. Tadi kalau kita seandainya langsung kita coba Flower Trick, nggak akan mati. Karena defense-nya masih lumayan tinggi. Dan kita netral pertama, dia levelnya lebih tinggi. Kalau sekarang mati. Keplak. Oh, enggak juga. Wah, mati juga dong. Oke. Oke. Nggak apa-apa. Walk Trio buat penghabisan bisa? Bisa harusnya. Arctibex dia Dragon Ice, jadi Ice-nya itu agak beban lawan fighting. Gue baru sadar kalau tim gue tuh lemah banget terhadap fighting, tapi untung dia doang fighting specialistnya. Plak. Oke. Nice. Nah, gue pengen coba cicil pakai si ini nih, pakai si tapi kalau gue cicil ntar ini. Oke, coba gue switch dulu ya. Kalau gue switch, dia ini nggak sih speed boost nggak sih? Oke, please jangan nyerang yang sakit. Oh, levelnya sama lah kayak Gengar, 56. Main tinggi juga ya. Oke. Oh, dia setup. Dan kita bahayanya kita nggak punya defense. Oh, speed. Duh, dia nyerang duluan lagi.
Shadow Ball. Waduh, lebih cepat lagi dia. Oke. Sakit apa ini? Dikit. Oh, tung defense yang naik. Sekarang harusnya kita lebih cepat. Shadow Ball. Tuh, menang nggak ya? Woi! Tahan, Gengar! Oke. Tipis banget ini. Kayak gue salah taktik sih tadi. Oh, apa itu? Aduh. Oke. Mati semua tim gue. Tinggal ngandelin Walk Trio. Untung tadi gue switch out. Tadi seharusnya gue cicil dulu kayak. Enggak juga sih. Dia ntar stamina duluan. Oke. Menang ya guys. Harusnya. Please menang. Kita aku aja. Oke. Kuat banget. Erik kuat banget. Asem. Satu setengah tahun yang lalu. Nah, dia tuh yang ngelatih mereka berempat. Dia tuh ya emang paling kuat, bos yang paling kuat. Selain Pokemon Battle juga dia kuat secara fisik. Orang dia pegulat atau kalau nggak salah wrestler. Ini anak sekolah ini. Setelah dipikir-pikir ini anak sekolah. Ya nangis. Dulu dia ngebully bosnya sendiri nih sebelum jadi bos Team Star. Nangis. Paling kuat kita tetap aja nangis. Kita lihatnya di loading screen ini lama nggak kayak si Giacomo kok lama. Oke, Operation Starfall hampir selesai. Sekarang berarti kita semua story-nya tuh tinggal ngelawan Arven, Nemona, sama si Penny. Tapi dengan catatan kalau si Nemona itu kita ngelawannya itu setelah kita menang Pokemon League. Oke. Defeat the big boss. Where's the big boss? Si Cassiopeia udah ketebakan guys ya. Kalau dia big bossnya. Oke guys, kita ada hal yang harus kita lakuin dulu, yaitu apa? Training. Kita harus sedikit grinding guys, karena tadi aja agak berat ya. Dan Pokemon-Pokemon gue levelnya rendah. Nah, termasuk si Arctibax.
Minimal sampai si Artifact jadi Excalibur 12 level guys. Jadi di episode ini mungkin agak sedikit banyak grindingnya. Tapi mungkin sampai si Artifact level 50 aja guys. Baru kita lanjut yang story Arven, baru lanjut story Penny. Kalau misalnya dia masih belum berubah jadi Excalibur, sebelum kita lawan Pokemon League. Karena Pokemon League itu story paling susah untuk battle-nya sendiri. Oke, ini. Nah, jadi kita pakai metode grinding lawan Gyarados pakai Gengar. Paling ampuh, paling cepat. Kemarin kita nabrak Shiny Vigoroth di sini ya. Shiny, nggak nyangka pas lagi nggak dicari dan lagi nggak nge-boost pakai metode apa-apa, nggak pakai Shiny Charm, nggak pakai Sandwich, bukan Outbreak. Mantap banget dah, tiba-tiba dapat Shiny di dalam pas lagi recording lagi, cakep benar. Tapi kalau kalian mau bisa komen kalau mungkin mau ngelakuin Shiny Hunt. Kalau Shiny Hunt gue bakal ngelakuin di akun gue yang satu lagi karena di situ Pokédex gue udah komplit, jadi gue udah punya Shiny Charm, terus ya kayak akses ke bahan-bahan sandwichnya udah gampang karena duit udah lumayan banyak di akun yang itu. Ini apa nih? Gyarados, halo. Aku mau melawan dirimu. Gengarnya terbang bro. Serang. Form 49 lagi Gyaradosnya. Oke. Minimal Meowscarada sama Gengar harus level 60 ya guys. Untuk ngelanjut ke story-nya nggak berat tuh pakai mereka. Level 49 lagi. Aduh, experience-nya kurang sekali ini. Gengar yang satu lagi udah nungguin. Lawan gue dong, bos. Iya, bos. Siap. Minta dilawan dia. Gue lupa, si Gyarados itu Moxie itu hidden ability atau ability kedua ya? Kalau ability kedua ntar pas ada Gengar yang kita lawan terus dia kagak langsung intimidate kita, itu berarti Gyarados Moxie. Tapi kayaknya hidden ability sih. Kalau nggak salah. Soalnya gue kayak hampir nggak pernah ketemu. Kayaknya sih hidden ability sih. Harus pakai hidden ability patch atau ngelawan geng Gyarados yang di raid. Gue belum kebayang tuh lawan Gyarados di raid. Gue belum pernah di Terra raid itu. Kayaknya sih kalau pakai Belly Drum Iron Hands bisa sih. Tergantung tipe teranya ya guys. Nah, mungkin buat ide video yang lain, gue bakal kasih tahu build Pokemon Terra buat Terra Raid, cocok buat Terra Raid solo tanpa lo butuh teman, misalnya lo nggak pakai akses ke Nintendo koneksi Nintendo gitu ya, soalnya nyebelin banget ya, masa mau main bareng teman aja harus bayar layanan gitu loh, ibaratnya bayar layanan internet, dan juga nggak lancar juga, server mereka nge-lag parah juga sih, dan secepat-cepatnya internet gue aja yang termasuk cepat ya, sekitar 100 MB per second itu tetap nge-lag ya, karena bukan dari kitanya, dari server merekanya juga. Jadi mereka nyuruh kita bayar layanan yang nge-lag. Tapi kalau enggak kita nggak bisa main bareng. Nyebelin itu sih. Nah, jadi ada cara buat ngelawan Terra Raid. Biasanya kalau bintang 5 mungkin agak susah ya. Tapi ada beberapa Pokemon yang bisa kalian build khusus buat solo raid. Jadi build-nya mulai dari IV-nya pertama kita hyper training semua kecuali attack atau special attack yang nggak kepake gitu. Terus dengan catatan udah level 100 ya, kita level 100 itu. Terus apa lagi? Terus EV spread-nya kita biasanya kalau EV spread-nya di antara attack atau special attack tergantung dia makainya apa. Si Gyaradosnya nungguin kita. Nah, kita mentokin di situ sama di HP untuk bertahan lebih lama. Karena kan kita
Kita kayak, nah cara build-nya ini mereka kayak setup berkali-kali atau mungkin setup belly drum tergantung. Entah Swords Dance, entah belly drum, entah nasty plot. Pokoknya kita pakai serangan-serangan setup. Gerakan-gerakan setup yang nge-boost attack atau special attack kita berkali-kali. Pokoknya sampai mentok, baru kita serang sekali, plok gitu. Dengan begitu biasanya kalau bintang 5 itu mereka tuh nyawanya langsung deket ke kecil gitu. Soalnya kalau kita nyicil tuh berat banget. Mereka tuh nyerang kita sakit. Terus mereka boostnya ada terus. Kalau kita misalnya boost nih, terus kita cicil, ntar boost kita dihilangin sama mereka. Jadi kita sekali boost harus bukan sekali boost, maksudnya sekali nyerang sebelum boost itu setelah kita boost itu harus sakit banget. Nah itu ntar damage Terra rate-nya ntar bisa build dari, ntar gue bisa kasih tahu beberapa Pokemonnya. Contohnya sih Iron Hands, jelas kalau di Pokemon Violet ya. Kalau di Scarlet berarti kalian nggak bisa punya Iron Hands, nggak masalah. Bisa lagi yang Belly Drum itu Azumarill. Oh ini si Artibex Ice Beam, padahal dia kalau nggak salah physical attacker deh. Iya bener, dia physical attacker. Buat apa Ice Beam? Nggak usah. Ntar juga kalau gue butuh tinggal learn, tapi nggak akan butuh. Ada si Azumarill, dia nggak eksklusif ke si Violet, jadi kalian bisa build Azumarill Belly Drum. Setelah itu siapa lagi? King Gambit bisa, kalian bisa build King Gambit karena dia nggak version eksklusif. King Gambit, Annihilate yang tadi kita lawan tuh, dia bisa di-build juga buat solo Terra Raid. Annihilate, Slowbro juga mantep buat build Terra Raid gitu. Terus paling satu lagi yang ini legendary eksklusif kita, si Koraidon atau si Miraidon. Dua-duanya bisa kok build solo Terra Raid itu. Kalau Gyarados gue kurang tahu. Gyarados bisa nggak ya? Gyarados mungkin, tapi kalau dia serangan setupnya Dragon Dance, yang lo butuh kayak 6 kali biar attack-nya maksimal gitu. Sementara itu buang waktu. Buang waktu dan keburu diturunin duluan ini kita. Soalnya kan kalau kita solo kan otomatis yang 3 yang nemenin kita itu buat nge-raid itu kan AI ya. AI-nya tuh koplaknya tuh mereka nyerang terus. Nah, ntar pas nyawanya si Terra Raid itu di titik tertentu, ntar kayak di reset ini kita, ntar setup kita kan kurang ajar gitu. Jadi berat. Jadi ya pokoknya itu yang Pokemon yang gue sebutin. Azumarill yang bukan version exclusive ya. Azumarill, King Gambit, karena dia punya Swords Dance ya. Azumarill, King Gambit, Annihilate, Slowbro. Gyarados. Lagi. Pokemon yang punya Swords Dance bisa, tapi dia harus tebal. Dan ability-nya juga harus ngebantu sih. Oke. Kita kehabisan PP Thunderbolt, kita harus nge-heal, lanjut lagi grinding. Tapi paling enak, paling gampang buatnya sih Annihilate, Slowbro paling gampang karena Slowbro bisa langsung ditangkap. Annihilate tinggal nangkep Primeape, terus Rage Fist 20 kali. Rage Fist 20 kali tanpa mati ya guys. Itu cara nge-evolve Primeape ke Annihilate. Terus King Gambit juga bisa gampang tangkap B-Sharp, abis itu menang lawan B-Sharp yang megang Leader's Crest, itu gampang nyarinya. Udah, 3 itu gampang. Azumarill sebenarnya enak, cuman dia Belly Drum kalau spesifik si Azumarill ya. Kalau Iron Hands kan memang bulky ya, memang defense-nya sama special defense-nya gede. Nah, kalau Azumarill itu kalau kita invest di attack sama HP-nya itu, dia itu defense sama special defense-nya tuh lemah. Jadi kalau build Azumarill, gue sih tetap gue mentokin HP-nya karena ya kan kita level 100 juga kan, dan level Terra Raid itu kalau nggak 65, 75, gue lupa gitu kalau bintang 5 ya. Bisa sih, gue sering berkali-kali pakai Azumarill, cuman tetap lebih sulit daripada dibanding Iron Hands. Tapi kan ya sayangnya Iron Hands itu ya version eksklusif. Kalau lo main Scarlet ya lo nggak bisa punya Iron Hands kecuali lo trade. Lo trade Iron Hands bisa. Cuman kan ya gue bilang kan, yang gue bilang kenapa kita build solo, ya kalau lo nggak punya akses ke internet buat nge-trade gitu.
Itu alasannya kita build solo rate itu. Sebenarnya kalau kita bisa nge-raid sekarang ini, sebenarnya bisa. Cuma kalau bintang 3 mungkin bisa menang, bintang 4 gue kurang yakin. Kita bisa nge-raid sekarang buat dapat candy biar ya sekalian gitu. Stealth rock nggak. Kalau bukan buat kompe nggak perlu. Di intimidate. Oke. Oh ya, di sini juga ada Dragonnya. Kalau nggak salah Dragon Knight bukan version eksklusif deh. Kalau Dragon Knight berarti bisa juga. Bisa juga build Dragon Knight. Tapi Dragon Knight apa? Dragon Dance. Oh enggak, Dragon Knight nggak bisa. Yang bisa Guard Charm, karena dia Swords Dance. Swords Dance lebih cepat setupnya, karena cuma butuh 3 kali. Buat jadi ke max attack gitu. Kalau Dragon Dance nggak mungkin. Kalian nggak mungkin setup 6 kali. Kalau 3 kali masih mungkin. Tapi Annihilate sendiri dia tuh pakai apa? Dia tuh pakai bulk up dan screech. Nah, bisa juga kalian turunin defense si Terra Raid Pokemon itu. Tapi hati-hati, kalau turunin defense Terra Raid Pokemon itu, pas kita lagi main sama AI nyerang sedikit lebih sakit. Nah, itu lebih cepat dia ngehapus setup kita. Brave Bird. Brave Bird dibanding Acrobatics. Kayaknya enggak ya, guys. Kayak gue nggak mau pakai Brave Bird. Kayaknya lebih sakit Acrobatics dan udah gitu. Enggak sih, sebenarnya lebih sakit Brave Bird. Cuman nggak ada recoil enaknya Acrobatics. Ntar kalau kita butuh juga tinggal kita ingat remember move. Tatsugiri berenang tuh. Sushi. Gengarnya udah mau level 60 guys. Tapi kalau Flamingo, oke. Gue jangan sampai lupa lagi. Meskipun kita nggak bakal ngelawan fighting specialist lagi, tapi gue butuh sidekick buat si Gengar. Nah, Gengar bisa sidekick guys. Dan gue buang hipnosis. Oke. Terus buat si ini kita close combat, kita buang double kick. Ini buat ngelawan si Arven. Mobostifnya Arven itu kan dia dark dan ntar dia Terra Dark. Sakit dan dia tahu play rough. Jadi kalau kita nggak Oko pakai si Flamigo, gue kan nggak ada Pokemon yang kuat lagi lawan Dark. Ada sih si Meowscarada play rough, balas play rough gitu, tapi nggak efektif sih. Dan nggak ada jaminan mati. Soalnya Mobostif lumayan tebel. Lihat aja tadi kan anjing gede gitu. Itu defense-nya sama special defense-nya tinggi itu. Kok gue ngelawan slow? Oh nggak, gue ngelawan Gyarados. Oke, gue ngelawan Slowpoke-nya guys. Oke. Tadi Meowscarada level berapa ya guys? Gue lupa nih. Tadi gue nggak nemu mint nature yang ini loh, yang bagus. Atau gue terpaksa harus nge-raid. Nge-raid bintang 3. Tapi nge-raid bintang 3 dapat mint gak ya? Gue lupa. Apa nih? Dream Eater. Itu kalau dia tidur. Kalau musuh tidur. Kalau nggak tidur mah nggak bisa dipakai dong. Lompatin dulu si Velusanya itu. Itu Tatsugiri kirain. Oke, Gyarados. Tatsugiri Droopy form atau apa form gitu? Curly form. Lupa gue. Kalau Tatsugiri warnanya berdasarkan form apa? Nama formnya lupa gue. Nggak hafal gue, karena gue nggak pernah pakai Tatsugiri. Dan yang paling sering dipakai di kompe itu kalau nggak salah yang oranye biasa. Karena beda form, beda warna, si Tatsugirinya tuh beda boost.
beda boost pada serangan Dondozo yang order up. Masquerade baru level 56. Liquidation akhirnya. Kayak mendingan liquidation daripada triple dive ya, karena triple dive bisa ini loh, bisa missnya itu loh yang gua nggak ini. Ya triple dive aja lah. Atau water pulse ya? Nah, water pulse masih agak-agak butuh. Atau enggak ya? Tapi ngapain dua physical water attack gitu? Satu lagi kan priority beda. Aqua Jet priority. Oke, berarti tadi walk trail level 54 ya guys. Lumayan lama nih kita grinding. Ada Vaporeon lagi berenang. Masquerade level 57, Lycanroc level 55. Artifacts-nya masih level 47 ya. Metode paling ampuh. Empat 48 nih. Lumayan lah. Kayak kita cuma satu lagi ke Pokemon Center, habis itu grinding lagi 15 kali lagi. Habis itu kita lanjut story-nya di si Arven ya. Arven dulu. Kita ke Lighthouse. Ini gue Shadow Ball mati nggak ya? Kayaknya nggak deh. Coba lah. Oh, super efektif. Veluza apaan? Oh, dia water psychic ya? Oh, kali ini harus kabur, guys. Shadow Ball gue nggak akan ngebunuh dia soalnya. Tadi kok weak ya? Dia apa? Dia psychic, water psychic. Water Ghost nggak mungkin Veluza. Water psychic ya? Kita dijebak, guys. Kayaknya water psychic dia. Bisa dilihat infonya. Oh iya, water psychic. Pantas dia lemah terhadap Shadow Ball. Boleh lah. Nebeng EXP meskipun nggak akan sebanyak Gyarados. Oke. Selamat juga kita. Nggak dikasih-kasih lep. Kita nggak, kok di situ sih? Bukan di medali. Salah gua. Water Psychic. Gue baru ngeh kalau Veluza Water Psychic. Kebetulan special attacker gue cuma si Gengar ya guys. Nggak bagus itu sebenarnya. Harusnya kebagi rata 3-3. Dan kasihannya nih si Gengar kan kalau kita nyerang Gyarados itu kalau nggak salah kita dapetnya EV-nya attack ya. Oh, EV dia jadi naik. EV attack dia jadi naik padahal special attack-nya masih lebih bagus. Ada terlalu tinggi. Bordirnya lagi jalan gitu. Bukan terbang. Nggak apa-apa Gengar berkorban buat yang lain. Yang lain physical attacker jadi bagus nih kita lawan Gyarados jadi attack kita tinggi banget. Tapi kalau si Gengar ya maaf-maaf aja ya. Tapi ya ini kan playthrough ya. Jadi nggak terlalu
nggak terlalu berpengaruh karena bukan kompe. Kalau kompe mah kita harus ideal, dan biasanya kalau kompe nggak pakai dengan training lawan Pokemon, biasanya pakai vitamin, pakai protein, karbos, kalsium. Halo Gyarados. Sampai Arctibex level 50 ya guys. Kalau nggak salah dapat ini satu session lagi. Dar. Oh iya, dapat nih, dapat satu session lagi. Intimidate animasinya yang bikin lama guys. Training method yang paling mantap. Gyarados experience kasih gede, terus dia nuruninnya attack, kita pakai special attack, terus dia 4 kali lemah terhadap satu tipe, jadi pasti mati kalau kita Thunderbolt. Bisa pakai Gengar, bisa pakai Raichu. Gue kemarin pakai Raichu ya waktu di Pokemon Violet gue. Bisa pakai Kilowattrel, burung yang special attack-nya tinggi itu, tipe Flying Electric, bisa pakai Kilowattrel juga. Siapa lagi ya kira-kira yang bagus buat ini? Yang jelas jangan pakai Pomade. Pomade ngelatih ginian nggak bisa karena Intimidate-nya itu nurunin attack-nya si Pomade. Dan sementara si Pomade itu dia physical attacker bukan special. Terus siapa lagi yang bisa diginin ya? Pokoknya siapapun yang bisa belajar Thunderbolt dan special attack-nya tinggi gitu aja sih. Metode farming experience dengan Gyarados. Oke, dikit lagi level 50. Untung si Arctibex, untuk kita punya Lucky Egg ya guys. Arctibex-nya jadi levelnya naiknya lebih cepat dibanding yang lain karena dia dapat extra experience. Oke, sudah level 50. Crunch, Crunch bagus buat ganti Bite soalnya. Bite lah, Crunch lebih kuat. Meskipun nggak nge-flinch, tapi dia nurunin defense. Oke. Kita bisa lanjut lawan Arven. Lanjut ke story-nya si Arven yang... Apa tadi judulnya tuh? Apa judulnya guys? Wah! Lupa gue judulnya. Oh, nemunya di sini. Challenge the Pokemon League. Ntar ya. Sabar. Gue nge-heal dulu ya. Soalnya ntar ngelawan si Arven. Arven Pokemon pertamanya apa ya? Greedent. Greedent kalau nggak salah. Greedent yang tadi pakai buat lawan Tatsugiri. Ini aja. Mati Flamigo. Oke, cutscene. Dia doang yang mengganggu Cilebnya ya. Yalah, anaknya si profesor. Kasihan dia. Aduh, maaf guys. Nyambut charger. All she ever does is work. Orang tua sibuk kerja tuh, anaknya diabaikan tuh. Anaknya jadi sebel sama orang tuanya kayak gitu. Jangan jadi kayak gitu guys kalau udah punya anak ya guys. Bekerja boleh, wajib. Kan buat nyari nafkah. Tapi tidak mengabaikan anak juga. Jadi dia jadi sebel banget sama orang tua.
Jangan terlalu fokus, jangan workaholic ibaratnya. Oh, ini grafiknya juga grafik story nih. Ini yang bikin nge-lag sebenarnya, yang bikin Scarlet and Violet kurang optimal. Sebel ya. Seru bawa Scarlet Book ke area Zero. Si Mobostif cederanya di situ tuh di area Zero. Ngajak battle dia. Gas lah. Kita disuruh nyari, selain si Arven sendiri kan berarti kita baru berdua nih. Kita disuruh nyari sekutu untuk turun ke area Zero. Karena kita butuh kayak 4 orang gitu. Nah, sekutunya itu dapat dari mana? Dari storyline yang lain. Wah, ready. Kita nyerang pakai Mobostif. Kita, anjingnya baru sembuh, kita suruh serang. Oh, ya. Wait, you're sure about this? Baru sembuh kita suruh lawan. Ya meskipun Pokemon Battle sebenarnya nggak benar-benar seriously injure atau mencederai si itu ya, guys. Cederai si Pokemon ya, tapi beda kalau diserang di luar battle gitu. Aneh pokoknya. Pokoknya ininya aneh lah. Dia baru sembuh disuruh ngelawan kita kan kasihan. Kan bener Griden. Oke. Mati nggak ya kita close combat? Kalau nggak mati kita dalam bahaya. Levelnya kalau nggak salah dia lebih tinggi daripada kita. 58. Mati nggak ya di close combat ya? Griden nggak berat. Jadi gue close combat dulu deh. Please one hit. Nice! Lebih 3 level loh. Scovillain. Nggak usah lah. Kan dia Fire Grass. Tinggal kita Acrobatics. Flamigo ngegendong banget. Emang kita butuh fighting flying. Meowscarada belajar apa? Grassy Terrain. Enggak. Kalau bukan ability Grassy Terrain buang-buang slot. Garganicle. Garganicle itu rock. Meowscarada lah yang paling sakit buat ngelawan rock ya. Kecuali dia punya sturdy sih. Gue punya feeling dia punya sturdy. Sturdy atau Salt Cure punya si Arven ini Garganicle. Level 62 loh. Ih, kuat bener. Wah, asem. Flamigo nih kasihan nih kalau kita switch.
kita levelnya ketinggalan banget ya guys ya. Cuman si Gengar doang yang keep up sama level mereka. Duh, Stealth Rock lagi itu kurang asem. Nih, Flamigo kesakitan nih. Sakit. Lumayan, 20. Tapi dia mati harusnya di Acrobatics. Cloyster kita close combat lagi. Oh, dia defense-nya tinggi tapi ya. Bahaya. No. Oh, nggak light screen. Asem. Berarti mau boss TV-nya nggak mati, ntar kita serang. Enggak. Sorry. Tadi light screen kan bukan reflect ya? Mau boss TV. Tebel dia guys. Dan dia bakal terastalize. Kayaknya gue biar aman juga gue terastalize. Oh, Scrappy! Mantap! Biar gue aman gue terastalize juga ya. Tapi kan gue lebih 63, mantap. Beda 7 level. Nggak salah. Ntar kalau seandainya si Flamigo mati, terastalization dia bisa buat si Gengar mati kutu sama boss TV. Si Meowscarada. Kita bisa pakai Meowscarada ntar. Kita nggak lebih cepat daripada sama boss TV. Ini bahaya sekali. Gue cuman bisa lawan dia pakai ini, guys. Aduh. Gengar mati kutu lawan dia, guys. Play rough. Gue terastalize tujuannya biar apa? Biar gue nggak weak terhadap play rough-nya dia. Karena dia bakal play rough. Gue biar jadi pure grass, biar nggak jadi dark grass. Biar nggak weak terhadap play rough. Kok kenceng banget ya sama boss TV larinya ya? Oke, gue duluan. Dibalas play rough. Sama-sama play rough. Gas lagi. Gue mati gak nih? Oh, crunch dia. Oh, dia pikir gue dark tadi. Waduh, ini ke boost. Oke. Asem. Light screen kan itu bukan reflect. Ya, ini mah tinggal Aqua Jet Walk Trio. Serangan priority-nya bener-bener buat penghabisan. Pasti menang soalnya. Aqua Jet. Kenceng banget lari sama boss TV, dia bisa lebih kencang daripada si Flamigo. Tuh, kasihan anjingnya, baru sembuh. Nggak mau nah. Path of Legends, story-nya complete. Berikutnya kita lanjut lawan Cassiopeia. Levelnya lebih tinggi. Nggak tahu deh gue bisa menang lagi atau enggak.
Tapi kalau untuk siapa ya? Untuk si Cassiopeia sendiri ya gampang lah. Kalian udah tahu kan Cassiopeia siapa? Udah ketebak belum sih? Ntar kelihatan aja dah. Pesenin atau orang guru dulu? Ini aja dulu. Ini nyuruh ketemu di atas ya? Lompat. Oke, naik tangga. Udah gue save kan ya? Nah, just in case lah. Si Clive. Clive-nya mau udah ketebak ya guys, kalau Clive mah. Direktur Clavel. Muka kita so heran. Yang anehnya dia tadi Clive pakai celana pendek, sekarang dia pakai celana panjang. Beda kalau kebalik ya. I already knew that. Dia ngaku-ngaku Cassiopeia. Dia yang lawan kita. Tunggu bentar, kita ngambil Meowscarada, berarti dia ngambil Skeledirge. Orang guru, bener kan? Berarti cocok gue pakai Meowscarada. Normal Psychic bagus banget sih. Pelemahannya cuma Dark. Sayangnya Pokemonnya kurang. Oke, cakep. One hit. Main slash crit lagi. Nggak tahu tuh gue butuh crit atau enggak. Abomasnow. Sebenarnya fire mantap, tapi gue nggak punya fire. Ya, kita pakai si Flamigo aja. Kita acrobatics karena dia grass ice dan ice tuh nggak resist apapun selain ice itu sendiri. Acrobatics. Nggak mati loh. Blizzard, gue yang mati dong. Oke, itu nggak sopan. Duh, Flamingo nggak dapet. Ini lagi. Si Lycanroc mungkin tadi bisa nggak? Oh, nggak juga sih. Tebal juga ini. Udah, Rocktomai yang aman. Kacau. Ya, Flamingo nggak dapet ini. Gyarados, untung gue punya Gengar yang latihannya lawan Gyarados terus. EZ jadi ya guys. Pokemonnya si Direktur Clavel bagus-bagus kan. Intimidate. Nggak masalah, kita special attacker. Kita biasa lawan Gyarados, dia ngeluarin Gyarados. Oke, Polteageist. Sebenarnya lebih aman kalau kita nggak ini sih. Lebih aman kalau kita nggak weak terhadap dia, tapi ya nggak apa-apa lah, kita gaskan aja. Kita perlu Tera-Tera. Dia bakal nge-Tera Skeledirge, bahaya. Tera Fire Skeledirge tuh pusing gua. Nah, bentar. Tebal juga, aduh, susah. Amoonguss. Ah, flying gue mati. Poison? Oh ini, bisa sih.
Kita bisa pakai serangan psychic. Mungkin tebal dan itu nggak stab, jadi... tidur! Nggak sopan. Gue butuh nggak sih buat ngelawan Skeledirge-nya? Butuh, gue butuh. Bangun dong. Kita cuma bisa berharap bangun. Wah! Waduh, kita under leveled guys. Nggak sih, nggak under leveled. Kurang ajar spornya. Ya udah tidur gimana? Agak-agak kurang ajar sih. Artifact lemot. Tapi kalau bisa menang, ini experience-nya gede. Harusnya sih Among Us lambat sih. Mau dia levelnya lebih tinggi atau gimana. Oh, tapi dia nyawanya masih banyak ternyata. Ice Fang, please. Miss. Mati dong. Oh enggak. Kalau pakai Hex lagi, gue bisa deh. Gue bisa switch. Bener-bener nggak sopan. Tuh. Oh. Nah, ini Skeledirge gak akan menang dia. Lawan Skeledirge. Mustahil itu. Itu poison lagi. Dog Trio. Wug Trio. Oke, dia bakal nge-Terra dan gue udah pakai Terra gue. Tapi nggak apa-apa, kita Liquidation. Duh, dia pakai serangan apa ya? Soalnya gue yakin Skeledirge gak mati di one hit. Di hit sama si Wug Trio tuh nggak mati sekali serang. Karena tebel Skeledirge itu. Setengah juga kagak. Oh, tapi berikutnya mati dia. Defense-nya turun. Oh, sakit nih. Oh, enggak. Oke. Sama-sama turun. Tapi karena kita lebih cepat, kita nyerang duluan. Plak, mati. Ngeri guys, kita masih under level buat storyline ini, buat nyelesain storyline-nya. Dia bohong nih, dia cuma ngaku-ngaku Cassiopeia. Yes, sir. Mau dilaporin dia. Oh, di heal semua. Kita lawan Cassiopeia yang asli. Pokemon pertamanya Umbreon kalau nggak salah. Masquerade kurang. Kita punya rare candy nggak sih guys? Oh, punya 5. Oh, kita bisa evolve si Arctibax. Asik, berubah jadi Baxcalibur.
Dari tadi gue lupa, gue nggak ngeliatin rare candy cuy. Glay Fresh kalau nggak salah, dia belajar Glay Fresh. With its mouse. Glay Fresh, serangan mantap nih. The user throws his inspiration into Reckless Charge. After this move is used, attack on the user cannot miss and will inflict double damage until the user's next turn. Take down, buat apa gua? Oh, kita punya candy lumayan banyak. Flamigo yang harus kita naikin levelnya. Oke. Rare candy sih saya kayak buat Excalibur ya, biar kita nggak terlalu banyak grinding ntar. Oh, bentar. Kalau nggak salah serangan yang bagus buat dia tuh bukan Icicle Sphere, guys. Bukan Ice Fang, tapi Icicle Sphere. Ice Shard. The user, oh nggak, sorry, ini priority. Icicle Sphere dapat nggak ya dia? Dragon Dance level berapa ya? Oke, kita tetap harus grinding sih minimal sampai level 60. Oke, kita siap lawan Cassiopeia. Wag Trio paling lemah tapi dia selalu nge-finish. Ternyata water type physical attacker kurang guys, kalau bukan si starter si Quaquavel itu. Nah ini kita kalau mau ke DLC nih. Atau gue DLC main di channel ini juga ya? Maksudnya bukan main di channel ini juga ya? Maksudnya main di akun ini juga nggak ya guys? School ya? Nah. Trigger cutscene. Ini dia si Cassiopeia. Penny. Ya Penny lah, jelas udah ketahuan nggak sih guys? Udah ketahuan kan? Kalian udah tahu kan? Evolution semua Pokemonnya asem. Evolution kalau nggak salah semua base stat-nya itu sama di antara 530 atau 525 gitu. Tapi perbedaannya spread-nya, tergantung tipenya. Ya udah tahu. Nggak shock, gue tahu Penny. Udah ketahuan kali dari lo jago nge-hack, dia bilang lo jago nge-hack terus apa? Si Cassiopeia juga nge-hack HP-nya kan, itu malah ketahuan. Kita battle lawan Big Boss. Gengar kita tadi nggak dapat experience ya guys, gara-gara mati. Aduh. Penny of Team Star, Umbreon. Gue nggak tahu dia mati di close combat atau nggak, tapi gue harus nyoba. Kenapa? Gue mati dong. Oke. Oh nggak, masih selamat. Oke, kita bisa Loki. Quick attack. Asem. Karena kita tahu dia punya quick attack, daripada macam-macam dengan kita Aqua Jet. Aduh, Flamigo jadi nggak naik level lagi, mati mulu dia. Aqua Jet. Dia bakal ngeluarin Leafeon atau Jolteon. Jolteon. Kita pakai Lycan Rock. Jolteon kenceng banget nih larinya. Kalau Umbreon tadi emang bulky ya guys.
Jadi kayak gue tadi harusnya low kick. Pertama sebelum close combat, stopping tantrum. Wow! Uh. Lebih kencang lagi dia larinya. Kalah dong kita. Oh, miss. Thunder sih. Oh, gila. Thunder. Tuh emang lari kencang sih. Vaporeon pasti buat ngelawan ini kan. Kita pakai Meowscarada. Yang bisa resist dan paling sakit meskipun dia kayak punya Icy Wind atau Ice Beam gitu. Tapi kalau kita Flower Trick dia kalah. Dia ngurangin attack. Asem. Serangan priority nyebelin. Plak. Oke, nggak ngaruh. Karena crit. Berikutnya Livion dan gue udah nggak punya ini gue. Gue udah nggak punya flying type gue. Aduh. Waduh, masih 3 lagi dia. Mati nggak ya gue Venoshock? Apa-apa. Gue special attacker. Mati eh. Terakhir, ini Flareon sih. Harusnya. Ya, Flareon. Flareon terakhir Sylveon. Karena emang Sylveon paling bagus. Flareon harusnya nggak bisa nyerang Walk Trio kita ya guys. Maksudnya serangannya nggak akan sakit gitu. Asal dia nggak Baby Doll Eyes aja. Lagunya enak ya guys. Atau gua translate di sini ya? Boleh deh. Biar dia langsung mati. Harusnya ya. Kalau dia nggak tiba-tiba nge-Will-O-Wisp atau nge-burn kita. Sama aja Will-O-Wisp nge-burn. Selama dia nggak ini. Oke, dia nggak pakai Baby Doll Eyes. Sakit. Mantap. Oke, terakhir Sylveon. Kayaknya gue ngorbanin... tapi dia ntar Calm Mind ya? Jangan deh. Ntar dia Calm Mind. Ntar dia Calm Mind kalau gue ngorbanin Walk Trio. Soalnya Walk Trio nggak bisa ngedamage Sylveon dengan berarti gitu loh. Venoshock. Dia terrestrialize ke Fairy. Fairy, pure Fairy. Berapa sakit ini Venoshock? Untung dia. Gue special attacker bro. Sis, sorry. Oke, itu kurang. Itu kurang banget. Nggak apa-apa lah 3 kali. Dia punya Shadow Ball dan gue mati dong. Oh nggak. Nggak bisa pakai Shadow Ball lagi, tapi gue menang juga sih Venoshock. Oke, cakep. Gila. Oke. Bukan Operation Starfall. Aduh, ini kenapa ngebug ini grafiknya, guys? Ngebug.
ngebubarin. Oh crap. Big Boss nyoba ngebubarin tapi mereka nggak mau. Masih ngebug lagi. Kayak area situ ya. Wah, si Clive-nya juga ngebug. Wah, Clive-nya ngebug. Kayak cuman di area tertentu aja ya. Kita lihat tim star yang lain. Atau pas dia berubah jadi direktur Clavel. Clive nih bikin ngebug nih. Soalnya dari dia pusat bugnya. Grafiknya. Wah, kan bener. Begitu jadi direktur Clavel hilang bugnya. Wah, benar-benar. Giacomo panggilannya Momo. Bosnya. Hilang deh bugnya. Itu ke si Clive tuh. Si direktur Clavel. Tetap boleh tim star. Tetap boleh ada, maksudnya nggak perlu dibubarin. Pelanggaran-pelanggaran nih. Cabut, gantiin seragam, ngebahayain pakai apa mobil. Happy ending buat tim star. Ya, mereka minimal harus level 60 ya guys, biar nggak kesusahan di Pokemon League.
Ngehack. League point. Ayo kita keluar. Bisa langsung lanjut ke Pokemon League tapi agak riskan. Karena Flamigo dari tadi mati-mati mulu. Penny. That's great. Draco Meteor. Tapi si itu physical attacker si Excalibur. Kita naikin levelnya dulu ya guys, minimal sampai level 60 si Excaliburnya. Karena berat banget tadi aja Flamigo gue mati mulu karena nggak bisa nge-OHKO. Ya bentar lah ini, cuman level Castle Royal Lake. Hey Flamigo. Ayo Gyarados, di mana kalian? Drena, resist failure. Nih. Herannya gue sering grinding gini ya, tapi gue nggak pernah nemu full out shiny Gyarados gitu loh. Atau yang sekeliling Gyarados. Kayak di Lake Casseroya ini, gue waktu apa ya? Gue udah punya Red Gyarados di sini, apa? Gyarados shiny di Pokemon Violet. Tapi itu gue bener-bener apa ya? Odds-nya gue kencengin. Gue udah punya shiny charm, Pokédex gue udah kelar kan. Terus habis itu bikin sandwich flying biar yang muncul di lake ini tuh cuma si Gyarados doang. Oh, si Flamigo udah level 60 tuh. Nah, itu juga lama banget gue nemu Gyarados. Ini yang gue bingung, yang kemarin aja kita nabrak full out shiny figure out ya, yang sama sekali nggak niat nyari. Ini kan kita kayak ngelawan terus dan kita di sini-sini terus. Tapi nggak muncul-muncul full out shiny-nya. Kalau nggak salah kalau belum dimodif itu, kalau belum ada modifier shiny odds-nya, maksudnya belum pakai shiny charm ataupun sandwich atau bukan outbreak itu kalau 1/8192. 1/8192. Berarti berapa tuh? Yang punya kalkulator boleh dicoba lah, 1 dibagi 8192 atau 4096 ya, lupa gue. Oh ya, pokoknya di antara dua itu, di antara 4096 Venusa. Benar-benar loh. Boleh lah, sikat cepat. Shadow Ball. Excalibur level berapa ya belajar Dragon Dance? 59 kalau nggak salah. Susah juga nih guys.
Oh, banyak. Come here. Kenapa nggak auto battle ya? Karena kalau auto battle apa ya? Kalau gua auto battle itu pertama experience-nya lebih dikit. Yang kedua si Gengar kan secara typing nggak menang dia lawan Gyarados. Kalau gua pakai Raichu waktu itu gua auto battle. Tapi tetap lebih cepat kalau gua serang pakai Thunderbolt ini, pakai metode Thunderbolt ini. Tapi kalau Raichu enaknya gue punya Thunderbolt sama Discharge, jadi gue punya 2 serangan, jadi nggak cuma 15 PP doang. Karena secara tipe dia nggak apa kalau auto battle kan lebih gitu. Itu kalau super efektif tuh bunyinya lebih gurih. Ya kayak bunyi kalau super efektif lah. Nah, tapi itu bukan tergantung moveset, tapi tergantung tipe antara dua mereka ini, gitu loh. Dondozo. Oh iya, gue nemu shiny Dondozo waktu itu. Kuning. Kuning abu-abu. Dan gue nggak nyangka banget, soalnya warnanya beda banget, paling gampang banget ketebak Dondozo itu shiny atau enggak dari situ. Ya Gyarados juga gampang sih karena merah. Excalibur? Oh enggak, belum. Level berapa dia belajar Dragon Dance ya? Atau harus diajarin? Masa iya? Ntar ya guys, gue cari tahu dulu. Excalibur. Excalibur itu Dragon Dance. Ternyata harus diajarin guys. Oke. Ternyata harus diajarin guys. Excalibur sekarang level 59. Kemungkinan besar bisa sih kita Pokemon League. Ngeliatin aja. Kita habisin aja PP-nya guys. Dua lagi ya PP-nya. Oke, Flamingo level 61. Oke, ini kayak cukup sih buat ke Pokemon League. Mana nih? Sini ya, Pokemon League-nya tuh di sini. Dan kita lewatnya sini. Apa ini? Oh, ini ya. Apa? DLC itu. Sorry, itu DLC. Suruh lewat mana sih? Oh, ada pagar di sini. Kita save. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu karena gue ada urusan lain, dengan lain. Terima kasih yang udah nonton ya. Ini udah part 6. Semoga yang berikutnya last part ya, final part. Mungkin gue judulin part 7 atau mungkin final part. Tergantung kalau abis ini kita benar-benar selesai story yang Area Zero, apa The Way Home itu, kalau nggak salah. Yang setelah, jadi abis kita Pokemon League udah dapat Ally kan, ntar kita dapat
Nemona Penny sebagai ally, ntar kita bisa masuk area zero, terus habis itu kita selesaiin story-nya di situ. Nah, itu setelah, kalau sampai situ, sampai end credit lah pokoknya. Di situ, itu bakal jadi episode terakhir. Nggak tahu gue yang berikutnya atau mungkin harus 2 video lagi. Tapi untuk yang video ini, kita udah selesaiin Operation Starfall sama Path of Legends. Jadi jangan lupa buat like, comment, subscribe kalau belum ya ke channel ini Heroica Plays, dan gue sampai jumpa di video berikutnya. Thanks guys.